Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy bersama saya, dosen tak bernama dan juga asdos kesayangan kita, Poci, dengan buku catatan absen keramatnya. Ya, hari ini seperti yang sudah sebelumnya saya sampaikan pada SKS kali ini di Prodi Esteller dan Skopior, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Namun sebelum itu, bagi yang mau bawa jajan, makanan berat, makanan ringan, oh boleh. Makan steak juga boleh. Nyate apalagi. Yang mau ngopi boleh. Yang mau sambil rebahan, kayang, jumpalitan juga boleh. Karena kita membahas bermanfaat sambil santai aja. Ya, pembahasan kita kali ini kalau diibaratkan seperti gunung es itu yang sebelumnya itu hanyalah puncuknya gitu. Kalau diibaratkan tumpeng ya berarti cuma atas tumpengnya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas dari segi apa yang harus kita lakukan agar kita keluar dari lingkaran setan atau seperti lingkaran roda yang dikasih wortel atau cokobo yang lari-lari gitu ya. Yang dikasih umpan wortel tapi disuruh lari di roda kayu untuk pembangkit listrik. Ya, berikut adalah rumus mengapa atau bagaimana seseorang mendapatkan pendapatan secara umum, meskipun ya masih ada faktor lain sih yang akan mempengaruhi, yaitu adalah jumlah waktu dalam bulan. Nanti bisa kita lihat berapa jam selama seminggu atau bahkan berapa jam selama sehari gitu ya, dikalikan dengan faktor kali dan dikalikan dengan harga usaha Anda, produk Anda kalau Anda berjualan gitu ya, sehingga akan menemukan berapa gaji atau penghasilan Anda. Misalnya bila mana bekerja, maka berikut ini contoh rumusnya. Saya tidak akan membahas terlalu detail terkait tentang misalnya itu ya apa pengetahuan finansial dan lain. Tidak akan kita bahas di sini karena hal tersebut tidak menguntungkan secara algoritma bagi channel ini. Seperti yang kita ketahui, bila mana nilai tambah atau nilai kali adalah faktor yang kita sebut sebagai value yang akan membedakan seorang dengan orang yang lainnya. Apa saja yang termasuk faktor kali atau faktor tambah ini? Salah satunya adalah trust, popularitas. Kalau dalam bisnis atau jualan berarti ya bisa saja margin, kualitas atau persepsi kualitas produk yang bisa disebut sebagai brand. Lalu seberapa banyak market yang bisa dijangkau atau yang sudah menjadi kenalan kita, misalnya subscriber, follower. Dan bisa juga disebut sebagai kemampuan kita, keterampilan kita, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan mungkin looks-nya kita itu juga termasuk di sini. Semua hal yang mempengaruhi Anda untuk lebih disukai, lebih dipercaya oleh orang lain, yang kita dapat sebut sebagai privilege. Privilege-nya ada yang bawaan dari lahir, ada yang kita dapatkan dengan proses yang kita lalui, bisa berhubungan dengan uang, misalnya pendidikan, ataupun hal-hal yang kita pupuk perlahan dari hal kecil makin lama semakin besar gitu ya. Saya tidak mengatakan misalnya Anda tuh anaknya yang punya perusahaan terus jadi manajer langsung, yaitu berarti privilege Anda. Namun bila mana Anda dari bukan siapa-siapa, lahir di keluarga sederhana, Anda menapak jenjang karir sampai jadi direktur atau misalnya jadi manajer, ya itu termasuk sebagai kerja keras Anda dipercaya, trust atau skill yang hingga Anda dianggap mampu, sehingga Anda memiliki faktor kali untuk meningkatkan gaji Anda. Berikut ada beberapa rumus yang dapat kita terapkan pada beberapa jenjang karir atau beberapa keadaan. Nah, karena kebanyakan orang Indonesia adalah mungkin pegawai, karyawan, sampai ya pebisnis yang omsetnya atau profit bersihnya itu sekitar UMR sampai 2 kali UMR, maka saya akan berfokus pada hal tersebut.
Apa yang mereka kembangkan atau harus kita kembangkan, harus Anda kembangkan untuk meningkatkan value Anda, supaya pendapatan Anda juga ikut berkembang. Bila mana Anda hanya memiliki nilai value satu saja, berarti Anda dianggap sama atau bahkan mungkin lebih buruk dari orang rata-rata. Maka Anda hanya akan memiliki faktor kali satu, yaitu gaji Anda kalau dikalikan ya dengan 40 jam kerja, Anda akan mendapatkan gaji sekitar UMR. Lalu biasanya orang supaya mereka dapat mendapatkan promosi, apa yang mereka dapat lakukan? Yang pertama adalah ya dekati bos gitu ya, karena jadi disukai dan dipercaya, ya bisa naik jabatan, bisa juga. Atau yang kedua, meningkatkan skill, ya dia dinaikkan jabatannya, atau minimal jadi sales teladan, dapat tambahan gaji gitu ya, bonus sebagai sales number one of the year atau of the month. Tidak heran bila mana nasihat mainstream yang diberikan oleh channel-channel besar yang dianggap wah ini bosnya startup, apalagi masih muda-muda gitu ya, mereka akan mengatakan Anda itu butuh high income skill. Lalu yang kedua adalah karakter dan mindset, yaitulah konsisten, tidak mudah menyerah, bla 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 gitu ya. Saya mungkin tidak akan terlalu fokus pada masalah mindset pada video kali ini, karena saya akan membahasnya secara lebih spesifik di video-video lain, seperti mindset yang menghambat gitu ya, blocking mindset gitu ya, mind blocking mindset gitu. Bukan mind blocking mentalis gitu ya, tatap mata saya kata Ojan gitu ya, supaya kita nggak dapat hipnotis. Oh bukan. Kalau pedagang ya berarti kemampuan promosi, kemampuan melakukan survei barang gitu ya, supaya tahu barang apa yang laku. Jadi yang pertama adalah bagaimana Anda disukai untuk meningkatkan trust dan likability, termasuk branding, bagaimana cara Anda membuat personal branding ataupun product branding. Yang kedua adalah skill Anda dalam melakukan misalnya pekerjaan, ya berarti yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Kalau mana Anda pedagang ya berarti skill promosi dan produksi barang itu ya. Dan yang ketiga adalah karakter atau mindset. Artinya harus berani, konsisten, coba terus, pantang mundur, jangan menyerah, barbar gitu ya, kayak kucing oren, kayak Kang Poci berarti ya. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang sejak awal mereka itu adalah orang-orang yang biasa aja gitu ya, moderate, nggak goblok-goblok amat, nggak pinter-pinter amat, nggak jago-jago amat, nggak goblok-goblok amat gitu ya, standar gitu. Muke lu standar gitu. Apa yang dapat mereka lakukan? Ya, pada nasihat mainstream mereka akan kembali lagi dicekoi sebagai Anda harus mempunyai faktor kali atau faktor kali pada modal atau kekayaan Anda, yaitu adalah uang Anda harus bekerja untuk Anda. Anda jangan membeli liabilitas, tapi membeli aset. Apa itu aset? Apa itu liabilitas? Ya, kalau saya mau bilang atau jujur bilang ya, banyak sekali pemahaman kita yang sangat amat subjektif terkait hal ini, yaitu aset. Kita mengatakan rumah itu liabilitas, dan mengatakan rumah itu aset. Dan kembali lagi, bila mana kita memahami liabilitas dan aset, itu sebenarnya bisa saja satu hal yang sama, namun cara penggunaannya yang berbeda. Dan ada juga sebenarnya itu liabilitas cuma dikasih label sebagai aset. Contohnya apa? Emas yang tidak dicetak. Bila mana Anda mencetaknya, Anda akan mendapat tambahan biaya. Mungkin itu hampir 30% sampai 60% dari harga emasnya gitu ya. Sehingga harga emas tersebut tidak lagi menguntungkan untuk diperjualbelikan. Itu juga dengan rumah. Anda membeli rumah seharga misalnya 1M, tapi karena tempatnya tidak strategis, pada saat Anda menjual lagi, Anda hanya dapat menjualnya sekitar 800 juta. Rugi dong. Karena manusia tidak mau otaknya dianggap kalau dia itu bodoh, melakukan pilihan yang bodoh, maka dia akan melakukan rasionalisasi, alias ngeles, nyari-nyari alasan. Dia akan mengatakan, ya untung lah karena tempatnya saya tinggali.
Mungkin saja kali ini harganya masih segini. Nanti kalau saya tunggu lagi 50 tahun lagi, 10 sampai 50 tahun lagi, maka harganya mungkin saja naik, bukan lipat. Namun bisa juga malah turun kan. Belum lagi ngambilnya KPR jangka panjang. Dia harus membayar 2 sampai 3 bahkan mungkin sampai 5 kali lipat dari harga rumah yang seharusnya. Begitu juga dengan reksadana, saham yang terkadang kita dicekoki dengan kata-kata investasi jangka panjang. Investasi yang pasti menguntungkan. Alasannya apa? Karena banyak orang atau hampir semua orang mengikutinya. Itu juga dengan asuransi. Bila mana Anda tidak asuransi, berarti Anda ini adalah orang yang bego. Karena semua orang melakukannya. Itu sama dengan Anda naik mobil tapi nggak pakai seat belt. Hal ini akan berhubungan erat dengan apa yang namanya sebagai perputaran uang yang memang tidak sehat, tetapi hal ini yang terjadi pada perputaran uang kita di dunia ini yang akan menimbulkan bubble crash seperti market crash gitu ya. Itu semua sebenarnya tengah dibuat gitu ya, direkayasa. Terkadang pada saat mereka ingin merekayasa terjadi accident yang menyebabkan hal tersebut tidak terkontrol. Apalagi hal ini sudah terjadi jauh sebelum kita lahir. Generasi sebelum-sebelumnya ya sebenarnya sama aja gitu ya. Tidak baik-baik saja. Kalau saya analogikan itu seperti kapal yang bocor, tidak berusaha untuk membuat kapal yang baru, namun mereka terus-menerus menambal kapal tersebut. Bahkan sampai sudah tidak layak pun tetap digunakan. Bila mana kita membahas hal ini, tentu saja kita akan berhubungan atau menyentuh teori konspirasi tentang elit global yang mengendalikan keuangan dunia gitu. Tapi mungkin ada yang berkata, ya dari dulu kayak gitu ya, buktinya nggak kiamat-kiamat ya, berarti ya nggak masalah kan. Ya saya mengatakan kita tidak terlalu harus berpikir secara keras terkait hal ini, karena ini adalah aturan apa adanya. Sama seperti hukum rimba, bila mana Anda sebagai bagian dari sebuah rimba, Anda harus mengikuti aturan rimba yang ada, karena bukan Anda lah yang menentukan aturannya. Jadi kita harus mengetahui apa yang dapat kita kontrol ataupun tidak dapat kita kontrol. Ini mengatakan tentang locus of control. Jadi jangan sampai kita stres karena hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun kita juga tetap tidak boleh lengah atau tidak memiliki manajemen resiko sama sekali, hingga kita menaruh semua uang kita untuk investasi yang mungkin saja itu adalah aset model gimmick gitu ya, seperti cryptocurrency ataupun saham-saham gorengan gitu, yang sudah mendapatkan serangan fajar, wah ini akan to the moon gitu ya, Anda akan untung 10 kali lipat itu. Anda pinjem duit, dipinjol, masukkan ke sana, ternyata malah turun jadi gocap gitu ya. Hilang uangnya, jadi misalnya harganya 100 jadi gocap, rugi 50%. Ya Anda masih harus membayar pinjol, bukannya untung malah buntung. Ya, pada sesi terakhir kita akan membahas tentang bila mana kita sudah mengetahui bila mana kita bekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, maka Anda akan melihat bila mana Anda memiliki free time juga 40 jam. Jadi hampir sama gitu. Dikatakan hidup ini 50% untuk kerja, 50% untuk free time Anda. Dimana free time Anda kalau Anda kerjanya sudah sampai ngoyo-ngoyo, ya free time Anda gunakan untuk healing-healing atau beristirahat gitu ya. Namun lebih parahnya lagi bila mana kita sebagai pebisnis yang masih solopreneur gitu ya, menghabiskan waktu 10 jam selama 7 hari non-stop, maka Anda bekerja 300 jam selama 1 bulan, dan free time Anda kira-kira hanyalah 20 jam selama seminggu. Berarti setiap hari cuma sekitar 3 jam. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Dan yang paling sering terjadi adalah hal ini. Yang pertama, Anda akan bekerja, istirahat, kerja, istirahat. Maka Anda akan mendapatkan lingkaran setan sebagai berikut. Kerja, tidur, istirahat, bangun, kerja lagi. Begitu terus seterusnya. Bila Anda dapat melatih tubuh Anda agar Anda sehat dan walafiat selalu, maka Anda dapat bekerja sampai Anda pensiun. Namun tidak dapat kita pungkiri bila mana banyak rekan-rekan kita yang pensiun itu mereka tetap harus bekerja karena tabungan mereka tidak cukup. Apalagi yang sudah muda, kerjanya ugal-ugalan, pakai banyak itu ya, kebiasaan-kebiasaan yang cukup mengkhawatirkan, seperti ingin pensiun dini, FIRE, dan lain-lain gitu ya, frugal living gitu ya, yang ada kerja-kerja tipes gitu ya, atau kena komplikasi. Ya kasihan, dan Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, kalau sudah menikah ya pasangan Anda. Kalau selama 10 tahun rumusnya tetap gini aja,
faktor pengali Anda cuma satu gitu ya, ya sampai kapanpun Anda tidak akan dapat keluar dari rat race ini, ataupun dapat saya katakan Anda telah terjebak pada game Destau atau Squid Game. Hal yang kedua, Anda adalah orang yang cerdas. Anda sudah meningkatkan faktor kali Anda antara 2, 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. 2 berarti sekelas supervisor, kalau 4 mungkin sekelas manajer. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda meningkatkan taraf hidup Anda sesuai dengan faktor kali Anda. Yang sebelumnya pengeluarannya waktu masih punya motor aja itu mungkin sebulan 5 juta, setelah pendapatan Anda naik jadi gaji Anda naik jadi 10 juta, naiknya mobil, pengeluarannya jadi mungkin 9 juta, 1 juta untuk dana cadangan. Lalu setelah Anda jadi manajer, gajinya 20 juta, pengeluaran Anda naik juga jadi 18 juta. Wah, kacau ini. Ya benar sih, masnya dapat tabungan 2 juta, tapi itu dana darurat gitu ya, yang biasanya kepake juga gitu ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak juga orang kaya yang ujung-ujungnya malah jatuh miskin lagi. Atau bener sih sudah bisa nabung, mungkin punya pendapatan 20 juta, nabung 10 juta gitu ya. Terus dimasukkan robot trading, ya hilang semua. Dan scam ya ujung-ujungnya hilang semua gitu ya. Jadi kadang-kadang pendapatan juga tidak berkorelasi dengan kecerdasan dalam melakukan art of spending and saving or using money. Manajemen resikonya rendah, terlalu optimistik, apalagi kalau sudah dengar itu ya promosi artis-artis saudara gitu ya. Wah, dia kan baik, nggak mungkin lah nipu saya gitu. Pret gitu ya. Waktu kena tipu baru bingung. Nah, tipe yang ketiga ini adalah tipe yang sebenarnya bukan hal yang non mainstream, ini adalah hal yang sudah mainstream. Dikatakan adalah Anda harus meningkatkan kemampuan diri Anda, upgrade leher ke atas kah, skill Anda kah, membangun aset kah, misalnya membuat kos-kosan, buat bisnis kecil-kecilan, beli franchise, investasi, belajar investasi. Namun ya kalau yang diinvestasikan, yang dibisniskan itu merupakan abal-abal, ya susah juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita menginvestasikan waktu kita, uang kita itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi selain kita tingkatkan faktor kali, ya kita harus dapat mengontrol pengeluaran kita. Faktor kali seringkali kita tidak dapat mendapatkan yang terbaik, tapi minimal Anda harus berpikir, berlatih, mencoba dengan manajemen risiko yang baik untuk memiliki faktor kali yang sesuai dengan kepribadian Anda, kesempatan yang Anda miliki, dan utamakan keselamatan ekonomi finansial Anda. Dengan begitu Anda memiliki peluang yang lebih besar dari kebanyakan orang bila mana Anda mau memahami apa tujuan dari aset yang Anda bangun, entah itu tentang brand, kepercayaan orang kepada Anda, skill Anda, aset ataupun investasi yang Anda miliki, maupun bisnis yang Anda bangun. Bila mana Anda hanya mengikuti tren atau katanya, dan katanya, hati-hati kalau ternyata profitnya itu juga ternyata cuma katanya, nggak masuk ke dompet, karena itu cuma profit katanya. Ya, sampai di sini mata kuliah kita part 2 tentang kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Bila mana Anda menerapkan metode yang terakhir yang saya katakan tadi, maka Anda akan bekerja, upgrade diri atau membangun aset yang beneran, bukan aset katanya itu. Istirahat, bangun, kerja, bangun aset, belajar, memahami, analisa, coba, jangan mengandalkan katanya. Mengapa saya membahas hal ini? Karena terkadang kita ini, terutama saya ya, melihat ada beberapa seperti restoran yang terkenal gitu ya, sejak tahun 2000 atau sejak tahun 1800, berarti hampir 200 tahun gitu ya. Tapi ya bangunannya masih sama seperti itu, pemiliknya ya nggak kaya-kaya gitu ya. Ini hanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hidup sederhana gitu ya. Aslinya di bank itu tabungannya banyak, cuma ya restonya nggak diperbaikin, nggak dikapa-ngapain gitu ya. Yang kedua, uangnya habis karena terlalu dermawan, sedekah sana sini, karyawan nggak butuh ya direkrut gitu ya. Pokoknya positive thinking lah aku ya. Dan yang ketiga,
Ya mungkin untungnya terlalu kecil, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya silakan teman-teman katakan sendiri. Tapi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu ya. Kita terlihat atau kita merasa kita melakukan usaha kita itu sudah maksimal gitu ya, tapi hasilnya nggak ada. Dan lebih cilakanya lagi, tidak ada perkembangan dan kita merasa tidak dihargai akan pekerjaan dan jerih payah kita gitu. Seolah-olah kita ngasih usahanya 1000 tapi dapatnya itu cuma 100. Kan ya sangat mengenaskan sekali bila mana hal ini terus-menerus terjadi pada kita, dan kita ujung-ujungnya akan menyalahkan keadaan, jadinya marah-marah, atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan gitu ya, mengatakan kita kok nggak dikasih rezeki dan lain-lain gitu ya. Padahal karena ya cara yang kita lakukan itu adalah cara mainstream yang sedikit salah kaprah atau kena gimmick-gimmick filter-filter kekinian gitu ya. Ya sampai sini dulu video kali ini karena sudah cukup komprehensif lah yang saya rasa jelaskan di sini ya. Silakan absen di Asdos Poci dan jangan lupa ambil bill untuk mata kuliah SKS Prodi S Teller dan S Campur kali ini, yaitu adalah dengan mensubscribe, komen, dan like agar video ini dan memberikan manfaat kepada orang yang lebih luas. Terima kasih atas supportnya. Kelas hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah hadir para mahasiswa yang cerdas dan tidak gopoan gitu ya, memahami masalah intinya dan tidak mengambil tindakan secara sembrono. Ya, sekian, kelas bubar.